Ilmu hati ini ilmu yang bermanfaat, karena kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu memiliki sisi zahir dan sisi batinnya masih memiliki batin lainnya sampai 7 tingkatan. Hadis riwayat At-Tabrani, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dalam 10 makna batin. Lebih tinggi tingkatan setiap makna, pemahaman, batin, maka ia akan semakin bermanfaat dan mengandung banyak keuntungan. Sebab, batin ini adalah sumber atau pokok dari segala hal. 12 nama-nama Allah, itu, sama seperti 12 mata air yang memancar dari pukulan tongkat Musa As. Sebagaimana Allah Ta'ala isyaratkan dalam firman-Nya. Dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing. Al-Baqarah, 60. Ilmu zahir itu ibarat hujan yang turun ke bumi, sementara ilmu batin ibarat air yang mengalir dari sumber aslinya, yang belum terkontaminasi. Air yang kedua ini lebih bermanfaat daripada air hujan, dan tidak akan pernah berhenti mengalir. Allah Ta'ala berfirman, dan suatu tanda, kekuasaan Allah yang besar, babi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Yasin, 33. Dengan peran air hujan itu Allah Ta'ala menumbuhkan aneka biji-bijian dari dalam perut bumi yang merupakan makanan pokok bagi unsur nafsu semua makhluk hidup. Dan dengan mata air asli, Allah menumbuhkan biji-bijian di alam jiwa, alam al-anfus, manusia sebagai makanan pokok bagi ruh ruhani. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, niscaya, mata air, hikmah akan mengalir dari hatinya melalui lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Keuntungan lainnya, dari mereka yang memaksimalkan peran ruh sultani, adalah, mampu melihat pantulan keindahan Allah, Jamalullah. Allah Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. An-Najm, 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin al-mukmin, Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun maksud dari kata mukmin, yang pertama dalam hadits di atas adalah hati hamba seorang yang beriman, mukmin, sedangkan kata al-mukmin yang kedua adalah zat Allah, Maha Pemberi Keamanan. Sebagaimana dalam firman-Nya, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Al-Hasr, 23. Dan tempat bagi golongan ini kelak adalah dalam surga tingkatan ketiga, yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Sedangkan tempat Ruh Al-Qudsi adalah di dalam ruang tersembunyi, rahasia, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam sebuah hadits qudsi. Manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya. Medium untuk menggali Ruh Al-Qudsi ini adalah dengan ilmu hakikat, yang tidak lain adalah ilmu tauhid. Bentuk amalannya adalah dengan melazimkan asma-asma tauhid, yaitu 4 asma, nama, terakhir, dari 12 nama Allah secara tersembunyi, sir, tanpa suara dan huruf. Firman Allah, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Taha, 7. Tidak ada yang dapat mengetahui hal ini kecuali Allah Ta'ala. Adapun keuntungan yang didapat oleh mereka yang memaksimalkan peran ruh sultani ini adalah munculnya tiflul ma'ani, bayi maknawi, mampu menyaksikan musyahadah dan melihat keagungan dan keindahan Allah dengan penglihatan siri. Firman-Nya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Al-Qiyamah, 22-23. Dalam musyahadah itu, Allah Ta'ala tak bisa dijelaskan dalam bentuk, cara maupun perumpamaan diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syu'ara, 11. Saat manusia berhasil meraih tujuan esensialnya, yang selama ini dicari-cari, maka daya akal akan melemah, hingga tak mampu menggambarkannya. Hati pun tak mampu membayangkannya, sedangkan lisan tak mampu menuturkan semuanya. Bagaimanapun, ia tidak akan mampu untuk mengabarkan hal itu, karena Allah SWT suci dari segala penyerupaan. Jika kabar seperti ini sampai kepada telinga orang-orang alim, maka sudah seharusnya mereka memahami lebih dulu tingkatan-tingkatan hati, lalu harus terdorong kuat untuk mencapai hakikat serta menghadap kepada Zat yang Maha Tinggi. Dan berusaha sampai pada makam ilmu laduni yang merupakan karunia Allah, yaitu makrifat terhadap Zat yang Maha Esa tanpa pengingkaran terhadap makam yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pasal 4, Cabang-cabang ilmu. Ilmu lahir ada 12 bagian, demikian pula ilmu batin. Ilmu-ilmu itu lalu dibagikan kepada orang umum, orang khusus dan orang yang lebih khusus, sesuai kadar kemampuan masing-masing. Akan tetapi, secara umum ilmu tersebut terbagi ke dalam 4 macam. Pertama, ilmu lahiriah, yaitu syariat, yang meliputi perintah, larangan dan berbagai hukum lainnya. Kedua,
ilmu batin syariat, atau populer dengan sebutan ilmu tarekat. Ketiga, ilmu batin tarekat, atau disebut juga ilmu makrifat. Keempat, ilmu hakikat. Semua cabang ilmu tersebut harus dikuasai, sebagaimana disyaratkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat laksana pohon, tarekat adalah rantingnya, makrifat adalah dedaunannya, hakikat adalah buahnya. Dan Al-Quran telah menghimpun semuanya, baik petunjuknya yang jelas, isyarat, tafsiran maupun takwilnya. Pengarang kitab Al-Majma berkata, tafsir itu untuk orang awam, sementara takwil untuk orang khusus, karena mereka adalah orang-orang yang rusuk. Sebab, rusuk secara etimologis bermakna kokoh dan kuat dalam soal ilmu, layaknya pohon kurma yang akarnya tertancap kuat di perut bumi, sementara rantingnya menjulang ke langit. Sifat rusuk ini adalah hasil dari kalimat baik yang tertanam di lubuk hati setelah hati itu disucikan. Menurut salah satu pendapat, Allah Ta'ala telah mengkorelasikan ulama rasihin dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dengan firman-Nya. Melainkan Allah. Ali Imran, 7. Pengarang tafsir Al-Kabir berkata, jika pintu ini dibuka niscaya pintu-pintu batin lainnya akan ikut terbuka. Kemudian seorang hamba disuruh untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah, dan melawan semua nafsunya pada setiap tingkatan dari 4 ilmu tersebut, ilmu syariat, tarekat, makrifat dan hakikat. Hawa nafsu menebar godaan pada tingkatan syariat dengan membuat berbagai penentangan. Sementara di tingkatan tarekat, hawa nafsu menggoda dengan berbagai tipuan yang samar dan terlihat seolah-olah sejalan dengan syariat, seperti mengaku-ngaku sebagai nabi atau wali. Sedangkan pada tingkatan makrifat, hawa nafsu menghampiri dengan kesyirikan yang sangat samar, seperti mengaku sebagai Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Ja'atsiyah, 23. Adapun pada tingkatan hakikat, tidak ada lagi celah sedikit pun bagi setan, nafsu, bahkan malaikat untuk menyusup, karena semua zat yang ada di dalamnya akan terbakar kecuali Allah. Sebagaimana Jibril berucap, jika saja aku menjulurkan ujung jari-jariku ke sana, niscaya hanguslah aku. Hamba yang mampu mencapai tingkatan ini, berarti dia selamat dari terkaman dua musuh, yaitu setan dan nafsu. Dan ia menjadi orang yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Iblis berkata, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Sada 82-83. Oleh karena itu, siapa yang belum sampai pada tingkatan hakikat maka ia belum bisa dikatakan seorang yang ikhlas, karena sifat-sifat manusianya basyariah tidak akan lenyap kecuali dengan tersingkapnya zatnya melalui mata batin. Kebodohan yang meringkuk dalam dirinya juga tidak akan terangkat kecuali dengan mengenalnya marifatullah. Manakala seorang hamba sudah mengenal Allah marifatullah, maka Allah akan memberikan ilmunya kepada hamba itu tanpa melalui perantara, yaitu ilmu laduni. Tak akan mengenal Allah karena langsung diperkenalkan oleh Allah sendiri, dan akan beribadah kepadanya dengan pengajaran langsung olehnya, seperti halnya dengan Nabi Khidir Di alam hakikat ini, hamba itu akan menyaksikan bermacam ruh al-Qudsi dan akan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara hakiki, yang akan berbicara dengannya dari awal hingga akhir. Para nabi akan menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa ia akan wusyul selamanya pada Allah. Sebagaimana firman Allah, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa, 69. Orang yang belum menguasai ilmu hakikat ini belumlah disebut alim, sekalipun ia telah membaca jutaan kitab. Kondisi itu akan mendekapinya selama ia belum menyempurnakan tingkatan spiritualitasnya, ruhaniyah. Amalan ruh jismani dengan dasar berbagai ilmu lahir ini ganjarannya hanyalah surga. Di sini akan ditampakkan pantulan sifat-sifat Allah berupa cahaya. Tapi, untuk masuk ke kawasan suci, tak cukup dengan menguasai ilmu lahir saja, karena itu adalah wilayah langit. Seorang hamba harus terbang untuk menuju ke sana. Untuk bisa terbang, kita perlu dua sayap, ilmu lahir dan ilmu batin. Jadi, hanyalah hamba yang menguasai ilmu dua ilmu, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin yang dapat terbang ke alam tersebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadits qudsi. Wahai hambaku, jika engkau ingin menapaki wilayah kesucianku, haramku, maka janganlah engkau terpukau pada alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut. Sebab sesungguhnya alam mulki itu setan bagi orang alim, sementara alam malakut itu setan bagi orang arif, dan alam jabarut itu setan bagi orang wakif, orang yang masuk ke alam kudsiyah. Orang yang tergiur dan rida dengan salah satu dari semua itu maka dia akan terusir dari sisiku. Maksud dari hadits ini adalah, terusir dari wilayah kedekatan dengannya alam al-qurbah, bukan terusir dari surga. Meski mereka mencari al-qurbah, namun tidak akan pernah sampai. Ini karena mereka mendambakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai, padahal ia hanya memiliki satu sayap ilmu lahir saja. Sementara itu, orang-orang yang mencapai alam al-qurbah dekat dengan Allah berarti telah sampai pada tingkatan sempurna. Di sana ia mendapatkan anugerah yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Itu adalah surga al-qurbah, yang di dalamnya tidak terdapat bidadari, istana, madu, dan susu. Maka dari itu, sudah sepantasnya manusia tahu kualitas dirinya, dan tidak mengakui tingkatan makam apa tidak pantas baginya.
Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, Allah menyayangi orang yang mengetahui kualitas dirinya, tidak melampaui batas, menjaga lisannya, dan tidak menyia-nyiakan umurnya yang tersisa. Maka dari itu, seorang alim haruslah mampu mencapai makna hakikat manusia yang disebut tiflul ma'ani, bayi maknawi, lalu menjaganya dengan cara senantiasa melazimkan asma-asma tauhid. Setelah itu, mengeluarkan diri dari alam jasmani menuju alam ruhani, yaitu alam tersembunyi, siri, yang tak ada di dalamnya selain Allah. Jika dianalogikan maka ia laksana gurun cahaya yang tidak bertepi, sementara tiflul ma'ani akan terbang menuju alam al-qurbah kedekatan dengannya melihat berbagai keajaiban dan keanehan di alam tersebut. Itu adalah tempat para ahli tauhid makam al-muwahhidin yang telah tenggelam fana dalam keesaannya. Di alam tersembunyi itu mereka tidak melihat kecuali cahaya keindahan Allah Jamalullah. Ini seperti seseorang yang tidak dapat melihat dirinya sendiri saat diterpa cahaya sinar matahari yang sangat kuat. Jadi, saat berhadapan dengan keindahan Allah Jamalullah, manusia tidak dapat melihat dirinya sendiri karena silau akan cahayanya. Nabi Isa bin Maryam manusia tidak akan dapat masuk ke alam malakut langit sampai ia dilahirkan 2 kali, sebagaimana burung yang dilahirkan 2 kali. Maksud dari kelahiran kedua pada manusia adalah terlahirnya tiflul ma'ani, bayi maknawi, yang tidak lain merupakan buah dari pengelolaan maksimal manusia atas al-insan al-hakiki. Dan itu adalah rahasianya, di mana wujud dan ilmu-ilmunya akan tampak jelas dengan menyatunya cahaya ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ini sebagaimana seorang anak tidak akan lahir kecuali dengan bertemunya sperma laki-laki dan ovum perempuan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Al-Insan 2. Dan setelah nampaknya makna ini, itu artinya ia, tiflul ma'ani, telah melewati samudera makhluk menuju puncak hakikat. Seluruh alam yang ada di lingkungan alam ruh akan terasa laksana setetes air di lautan. Setelah itu, ilmu-ilmu ruhani dan laduni akan menyeruak luas tanpa huruf dan suara. Pasal 5, Tobat dan Talqin. Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan, makamat, yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah akan berhasil ditapaki kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, dan bimbingan talqin dari ahlinya. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-kalimat takwa. Al-Fat 26. Maksud kalimat takwa dalam ayat di atas adalah kalimat la ilaha illallah yang keluar dari hati orang yang bertakwa dan bersih dari selain Allah. Bukan sekedar kalimat la ilaha illallah yang keluar dari mulut orang biasa. Sekalipun lafaz la ilaha illallah setiap orang sama, namun ketika diucapkan masing-masing memiliki kualitas makna yang berbeda. Hati hanya akan hidup bila mengambil benih tauhid dari hati yang juga hidup, sehingga menjadi bibit yang bermutu tinggi. Adapun benih yang tidak matang, ia tidak akan dapat tumbuh dan berkembang. Kalimat tauhid dalam Al-Quran terdapat di 2 tempat. Pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah yang bermakna lahir saja, yaitu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Asy-Syafa'at 35. Kalimat la ilaha illallah yang ini merupakan bagian orang awam. Kedua, kalimat tauhid yang disertai dengan ilmu hakikat, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Muhammad 19. Maka talqin, bimbingan, yang menjadi sebab turunnya ayat ini, tujuannya tidak lain adalah untuk bimbingan bagi orang-orang khusus. Dikatakan dalam kitab Bustanu Asy-Syartiyah, orang yang pertama kali ingin menempuh jalan yang terdekat, yang utama dan yang termudah kepada Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ia menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menunggu turunnya jawaban dari Allah, wahyu, melalui Jibril Dan malaikat Jibril lantas turun menemui beliau dan membimbing, menalgin, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan seperti apa yang diucapkan Jibril, lalu beliau mengajarkannya kepada Alira. Tidak lama kemudian, beliau mendatangi para sahabat dan membimbing mereka semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud dari jihad yang paling besar adalah perang menjungkalkan hawa nafsu. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh terbesar kalian adalah hawa nafsu kalian sendiri yang letaknya ada di antara lambung kalian. Hadis riwayat Ad-Dailami. Cinta kepada Allah tidak akan diperoleh kecuali setelah engkau menjungkalkan hawa nafsu yang ada dalam dirimu, berupa nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Kemudian engkau bersihkan dirimu dari akhlak binatang jinak yang tercela bahimiyah, seperti suka banyak makan, banyak minum, banyak tidur dan berhura-hura. Engkau juga harus membersihkan dirimu dari sifat-sifat binatang buas sabuiyah, seperti marah, mencaci, memukul dan membentak. Demikian pula bersih dari sifat-sifat setan, seperti sombong, membanggakan diri, dengki, dendam, dan yang lainnya sehingga mampu merusak tubuh dan hati. Jika engkau telah bersih dari sifat-sifat dan akhlak buruk itu, berarti engkau sudah bersih dari pangkal dosa, dan engkau termasuk golongan orang-orang yang bersuci dan bertobat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Al-Baqarah 222. Orang yang hanya bertobat dari gelimangan dosa lahiriah saja maka ia tidak termasuk orang yang disebutkan dalam ayat di atas. Ia bisa disebut sebagai orang yang bertobat taib namun belum secara total menjadi orang yang benar-benar bertobat tawab. Sebab, ayat ini merupakan lafaz mubalagah superlatif dan maksudnya adalah tobatnya orang-orang khusus. Analogi orang yang bertobat hanya dari dosa-dosa lahiriah itu seperti orang yang memotong rumput, tapi hanya di barangnya saja. Ia tidak mencabut dari akarnya. Walhasil, rumput yang ia pangkas pasti tumbuh kembali, bahkan lebih rimbun dari sebelumnya. Sementara, orang yang benar-benar bertobat dari dosa dan akhlak yang tercela, adalah seperti orang yang mencabut rumput dari akarnya sehingga rumput itu tidak akan tumbuh kembali. Kalaupun tumbuh, itu termasuk hal yang langka. Sedangkan kedudukan talqin di sini merupakan alat yang memutuskan, memotong, hati manusia dari segala sesuatu selain Allah. Orang yang tidak memotong pohon yang pahit tidak mau menjalani perjalanan pahit tidaklah akan sampai kepada pohon yang manis. Berpikirlah wahai manusia yang memiliki pandangan hati. Semoga engkau berbahagia dan khusyul kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Asy-Syu'ara 25. Firman-Nya pula, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Al-Furqan 70. Tobat itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu tobat umum taubat al-am dan tobat khusus taubat al-khash. Tobat umum adalah kembali seorang hamba dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari perbuatan tercela ke perbuatan terpuji, dari lorong neraka ke jalan surga, dari mengikuti keinginan badan menuju kesulitan batin dengan cara rajin zikir, bermujahadah, dan mencurahkan segenap potensi. Tobat khusus adalah tobatnya seorang hamba setelah menggapai tobat umum, seperti penjabaran di atas yaitu melanjutkan amal-amal baik menuju kemakrifatan, dari kemakrifatan menuju amalan derajat, serta dari amalan derajat kepada kedekatan kepadanya al-qurbah dan dari kedekatan dan kenikmatan jasmani menuju kelezatan ruhaniyah. Singkatnya, tobat ini bermakna meninggalkan sesuatu selain Allah Ta'ala, bermesra-mesraan dengan Allah, dan melihatnya dengan pandangan yakin ainul yakin. Semua yang disebutkan di atas, yang ditinggalkan, adalah tergolong kasbul wujud amalan-amalan jasmani, sementara kasbul wujud itu dipandang dosa menurut pandangan orang yang dekat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadits qudsi, wujudmu adalah dosa yang tidak dapat dibandingkan dengan dosa yang lainnya. Seorang sufi besar berkata, segala kebaikan manusia yang berbakti al-abrar, adalah keburukan bagi orang-orang yang dekat dengannya al-muqarrib. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Firman Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Muhammad 19. Maksud dosa dalam ayat di atas adalah dosa karena eksistensi, wujudmu. Dan itulah yang disebut inabah kembali karena hakikat inabah itu adalah kembali dari selain Allah kepada Allah Ta'ala, masuk menapaki tangga kedekatan al-qurbah kepadanya di alam akhirat, dan melihat keindahan wajahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang badan mereka di dunia, sementara hati mereka di bawah arasy. Yang dimaksud melihat Allah, ru'yatullah itu bukanlah melihatnya di dunia dengan indera mata kita karena itu mustahil, tapi melihat sifat-sifatnya melalui cermin hati. Umar Ibnul Khattab berkata, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya hatiku. Jadi, hati adalah cermin yang memantulkan keindahan Allah, Jamalullah. Musyahadah, penyaksian, seperti itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan bimbingan, talqin, seorang syekh yang telah usyul, sampai kepada Allah dan diakui kemampuannya itu oleh syekh-syekh yang sebelumnya as-sabiqin. Mereka dikembalikan ke bumi untuk menyempurnakan orang-orang yang masih diliputi kekurangan, nakishin, atas perintah dari Allah Ta'ala, serta melalui perantara nabinya. Sesungguhnya para wali diutus untuk orang-orang khusus, al-khawas bukan untuk orang awam. Inilah perbedaan antara nabi dengan wali. Adapun nabi diutus kepada orang awam dan orang khusus secara keseluruhan dan berdiri sendiri, sedangkan seorang wali mursyid hanya diutus untuk orang-orang khusus saja. Wali itu tidak membawa syariat sendiri, tapi mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, bila ia mengaku membawa syariat sendiri, berarti ia kufur. Maka dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpamakan para ulama dari umatnya dengan nabi-nabi Bani Israel, karena mereka masih mengikuti syariat seorang utusan, yaitu Musa as. Para ulama itu mungkin membawa suatu hal yang baru atau seperti melakukan perubahan pada hukum, tapi itu lebih bersifat penguatan pada syariat, bukan membuat syariat yang baru. Begitu pula dengan ulama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan para wali, mereka diutus untuk orang-orang khusus guna memperbarui kembali perintah-perintah agama, larangan-larangannya, memotivasi amal ibadah dengan penuh keyakinan, dan membersihkan ahli syariat dari akhlak yang buruk. Pusatnya adalah hati, yang merupakan tempat makrifat. Para wali mengabarkan kepada orang lain melalui ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Ashabus Sufah yang sudah mengungkapkan berbagai rahasia Mi'raj sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkannya. Jadi, wali adalah orang menjalankan misi kenabian sekaligus juga menjadi bagian dari kenabian tersebut, di mana batinnya adalah amanah bagi dirinya. Seorang wali bukanlah ulama yang hanya sekedar memiliki ilmu lahir, tapi juga ilmu batin.
Ia tak hanya termasuk dari warisan kenabian, tapi juga seperti punya hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris yang sempurna itu adalah orang yang menempati status sebagai anak laki-laki, karena ia ashabah yang paling dekat. Status para wali seperti itu, pewaris sempurna dari ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ilmu lahir maupun ilmu batin, rahasia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada ilmu yang seperti tiram, tersembunyi dengan baik. Tak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Jika mereka berbicara dengan ilmu tersebut, maka tak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang lalai. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ini adalah rahasia, siri, yang dititipkan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Miraj, tepatnya di relung batinnya yang paling dalam, yang terdiri dari 30.000 lapis. Rahasia itu tidak dikabarkan kepada kalangan awam, tapi hanya bagi para sahabat dekat beliau dan Ashabus Suffah. Semoga Allah meridai mereka semua, menganugerahkan manfaat kepada kita melalui kebaikan dan keberkahan mereka. Dengan barakah rahasia tersebut, syariat yang suci ini akan tetap tegak hingga hari kiamat. Dan hanya ilmu batin saja yang menunjukkan kepada rahasia itu, sedangkan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan lainnya semua itu hanyalah kulit terluar dari sebuah rahasia. Sedangkan ulama atau ahli ilmu lahiriah, mereka adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka kedudukannya seperti Ashabul Furud, sebagian lainnya seperti ashabah, dan sebagian lainnya lagi seperti Zawil Arham dalam ilmu waris. Mereka dibiarkan menyebarkan ilmu-ilmu kulit dalam berdakwah di jalan Allah dengan nasihat-nasihat yang baik. Para syaikh Ahlus Sunnah, yang silsilahnya bersambung kepada Ali bin Abi Thalib mengemban kewajiban untuk menyebarkan ilmu dari babul ilmi. Ini melalui jalan dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tan-Nahl 125. Pada prinsipnya, pendapat mereka tentang masalah-masalah pokok usyul adalah satu, tapi dalam masalah cabang furu mereka kadang berbeda pendapat. Ada 3 makna yang dapat diambil dari ayat di atas, dan kesemuanya terhimpun dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada seorang pun dianugerahi ketiganya secara keseluruhan selain beliau. Ilmu itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, esensi atau inti ilmu, yaitu ilmu hal yang dianugerahkan kepada seorang wali. Ini berkaitan dengan makrifat dan hakikat. Dalam sebuah sabdanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tekad dan semangat wali itu untuk mendapatkan inti ilmu. Semangat para wali mampu mencabut gugusan gunung. Maksud dari mencabut gugusan gunung adalah mencabut kerasnya hati. Sifat keras hati itu dapat dilebur dengan doa dan sifat merendah mereka. Sebagaimana firman Allah, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, dia benar-benar dianugerahi kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269. Kedua, kulit dari inti ilmu tersebut. Dan ini dianugerahkan kepada ulama lahir, yaitu berupa nasihat yang baik, mauizah hasanah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang alim menasehati dengan ilmu dan adab, sedangkan orang bodoh menasehati dengan pukulan dan kemarahan. Ketiga, kulit terluar dari kulit inti tersebut, dan itu dianugerahkan kepada para pemimpin, yakni keadilan lahiriah dan politik yang sehat. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. An-Nahl 125. Oleh karena itu, para pemimpin memiliki kekuatan untuk memaksa, demi terjaganya nilai-nilai agama. Ini sebagaimana kulit luar kacang. Sementara ulama itu bagaikan kulit bagian dalam, sedangkan ulama batin ahli makrifat itu bagaikan saripati isi yang dicari dari buah kacang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bersama ulama, dan mendengarkan perkataan ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Hadis riwayat Al-Haytsami. Kalimat hikmah adalah barang yang paling dicari oleh orang bijak, ia akan memungutnya dimanapun menjumpainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun kalimat yang keluar dari mulut orang awam turun dari Lauhul Mahfuz, yang tidak lain adalah alam jabarut dari masih melihat derajat. Sementara kalimat yang keluar dari mulut seorang laki-laki wusyul turun dari Lauhul Akbar, lembaran terbesar dengan lisan yang suci tanpa perantara dari alam kurbah. Ketahuilah, segala sesuatu itu kelak akan kembali kepada asalnya sehingga mencari ahli talqin pembimbing adalah wajib untuk menghidupkan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud ilmu di hadis tersebut adalah ilmu makrifat dan ilmu al-qurbah, sementara ilmu-ilmu selain itu, yaitu ilmu-ilmu lahir, hanya dibutuhkan untuk memantapkan ibadah fardu. Imam Al-Ghazali bersyair, hidupnya hati adalah dengan ilmu, maka perbanyaklah matinya hati adalah dengan kebodohan, maka jauhilah dan sebaik-baik tujuanmu adalah takwa, maka berbekallah dengannya cukuplah bagimu apa yang aku nasihatkan, maka ambillah nasihat darinya. Allah Ta'ala telah berfirman, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah 197.
Ridha Allah akan membawa hambanya untuk sampai ke alam Al-Qurbah, tanpa peduli dengan kederajat atau surga. Firman-Nya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh. Al-Kahfi, 30. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Asy-Syu'ara, 23. Menurut salah satu pendapat, maksud dari kata kurbah di atas adalah alam Al-Qurbah. Pasal 6, Ahli Tasawuf. Seseorang disebut ahli tasawuf alaihi wasallam sufi, karena batin mereka jernih dengan cahaya makrifat dan tauhid. Atau, karena mereka dinisbatkan kepada ashabus sufah, atau boleh jadi karena mereka mengenakan pakaian terbuat dari bulu-bulu suf. Bagi pemula dalam dunia tasawuf alaihi wasallam biasa mengenakan kain bulu domba, sementara bagi yang tingkat menengah biasa mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu kambing, dan bagi yang berada pada tingkatan akhir mengenakan kain bulu yang sangat lembut dan halus. Begitu pula kondisi batin mereka, berbeda-beda sesuai tingkatan kualitas spiritual mereka. Hal yang sama juga berlaku dalam menu makanan mereka yang juga berbeda-beda. Penulis kitab tafsir Al-Majma' berkata, bagi ahli zuhud yang cocok adalah pakaian kasar kualitas rendah, begitu pula makanan dan minuman mereka. Sementara yang cocok bagi ahli makrifat adalah segala sesuatu yang halus dengan bahan yang berkualitas. Sebab, menempatkan manusia sesuai kapasitasnya adalah bagian dari sunatullah sehingga tidak ada yang melampaui kapasitas maupun batasnya. Atau karena mereka masih berada di barisan pertama dalam Al-Hadrah Al-Ahadiyah. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung 4 huruf, ta, saat, wawu, dan fa. Huruf ta berasal dari kata tobat. Tobat itu sendiri terbagi menjadi 2 macam, tobat lahir dan tobat batin. Tobat lahir adalah kembali dengan seluruh anggota badan lahiriahnya dari dosa dan sifat-sifat tercela kepada ketaatan. Dari penentangan terhadap berbagai perintah Allah menuju ketundukan kepadanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sedangkan tobat batin adalah kembali dengan seluruh anggota batin dari penentangan yang bersifat batiniyah menuju ketundukan batiniyah melalui penyucian dan penjernihan hati. Jika ia berhasil mengganti sifat tercelanya itu dengan sifat yang terpuji kebajikan, berarti ia telah mencapai makam huruf ta secara sempurna. Dan ahli tasawuf alaihi wasallam menyebutnya dengan kata taib. Huruf sad berasal dari kata safa, yang berarti jernih bersih. Jernih ini ada 2 macam, jernih hati dan jernih rasa. Kejernihan hati, safa, al-qalb, adalah membersihkan hati dari berbagai kotoran akibat berlebihan dalam makan, minum, bicara, tidur, maupun akibat terlalu larut dalam gemerlap dunia, amat mencintai pekerjaan duniawi, berlebihan dalam jimat, berlebihan dalam mencintai anak-anak, keluarga, serta larangan-larangan lainnya. Membersihkan hati dari berbagai kotoran tersebut hanya dapat dilakukan dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Pada awalnya dimulai dengan suara keras ya, hingga akhirnya tak lagi terdengar huruf dan suara saat sudah mencapai makam hakikat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Al-Anfal, 2. Maksudnya, hati mereka dihinggapi rasa takut mendalam kepada Allah. Rasa takut itu tidak akan ada kecuali setelah menyadarkan hati dari lelap kelalaiannya, dan menyingkirkannya. Jika itu telah dilakukan, maka di hatinya akan terukir gambaran-gambaran gaib dari kebaikan dan kejelekan. Dalam kata hikmah dikatakan, orang alim mengukir, sedangkan seorang arif membuatnya bersinar. Kejernihan rasa siri ini dicapai dengan cara menjauhi segala sesuatu selain Allah, dan menjauhkan diri kita dari mencintai selain Allah dengan mendawamkan asma tauhid dengan lisan tersembunyi. Jika penjernihan ini telah berhasil, maka makam sad pun akan sempurna. Huruf wawu berasal dari kata al-wilayah kewalian, yang merupakan hasil dari penjernihan hati tasawufiyah. Sebagaimana firman Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yunus, 62. Adapun hasil dari al-wilayah adalah, seseorang akan berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya adalah, jadikanlah sifat-sifat Allah sebagai sifat kalian. Jadi, sifat-sifat Allah akan melekat ketika seseorang telah melepaskan sifat-sifat manusia, basyariah, dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits qudsi, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan lisannya. Maka denganku ia mendengar, denganku ia melihat, denganku ia menyergap, denganku ia berbicara, dan denganku ia berjalan. Hadis riwayat Bukhari.